bisa dimasak ikan besar lainnya. Oke, jadi kalau di dalam itu juga selain itu juga mungkin bisa ada manusia-manusia yang iseng juga gitu kan ya. Kan paling nggak bisa ada orang yang binatang lucu gitu kan terus tiba-tiba dibawa untuk apa gitu. Terus ketika dia udah sampai di lautnya ternyata di sana juga masih ada halangan rintangan juga gitu ya kan. Waduh, luar biasa perjuangan seekor penyu untuk menjadi dewasa. Ini mungkin jadi yang membuat salah satu faktor kenapa penyu itu itu jadi terancam yang namanya punah ya. Terus kira-kira apa yang kalian tahu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh banyak orang gitu kan ya supaya penyu ini jangan sampai punah lah gitu, karena yang pastinya efeknya satu tadi itu mengganggu ekosistem di laut itu masih, terus habis itu lingkungan juga, terus habis itu juga kasihan anak cucu kita juga kalau nggak pernah tahu bentuknya penyu itu kayak gimana gitu kan ya. Itu kira-kira apa sih yang biasanya dilakukan untuk melestarikan itu? Karena kalau buat kita itu umumnya itu jangan makan juga, makan penyusannya. Dimakan apa? Penyunya mungkin ada juga. Emang ada yang makan penyu? Iya, yang ilegal itu enggak. Itu jadi salah satu ancaman juga kan. Yang bagi pelakunya itu kan masih ada yang menyuruh. Itu rasanya kayak gimana makan penyu itu ya kan? Tapi memang dari bentuknya kalau mungkin dibalik kayak gini mungkin kinerja sih gitu kan ya. Cuma kita oh ini makan telurnya masih di luar Jawa karena keluarga masih banyak juga sekali yang masih mana udah cuma 75 sekali bertelur ya kan, terus habis itu juga bertelurnya dia lama itu sampai 1 tahun pasti bertelur atau enggak tuh penyu? jadi kalau penyu nggak pasti bertelur sama sekali karena dia ada migrasi juga. Tapi kalau dari satu konservasi itu ada setiap tahun ada karena penyunya itu beda-beda bertelur, jadi dari hidup lainnya gitu. Oh gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan tadi yang satu pastinya jangan dimakan tuh kan. Yang hobi makan penyu tolong stop ya. Masih banyak makanan lain yang bisa kita makan. Masih ada sosis yang lain-lain ya kan. Terus apa lagi? Nggak apa lagi nih untuk mencegah yang namanya punahkan itu loh. Sebenarnya kita tuh banyak banget kayak udah ada konservasi, bahkan di Malang ini ada konservasinya BSTC Malang, itu yayasan konservasi se-Jawa Timur. Oke. Di Jogja sendiri itu juga ada namanya Aporke, aksi konservasi Jakarta. Itu sebenarnya udah banyak sekali hal-hal yang dilakukan untuk konservasi penyu. Cuman mereka itu masih manual gitu, jadi secara patroli, kemudian monitoring penyu itu masih dilakukan secara manual. Makanya jadi latar belakang kami juga untuk teknologi kami. Oke, berarti sekarang kita mau ngobrol tentang teknologi kalian. Boleh diceritakan dong, seperti apa sih teknologi kalian ini yang pastinya ya niatnya sih udah jelas gitu kan ya untuk melindungi penyu ini dari kepunahan. Boleh mungkin siapa yang mau bercerita? Jadi kalau untuk kami integrasi teknologinya itu berdasarkan siklus penyu. Jadi semua siklus akan linker ya siklus penyu. Jadi dari yang awal dari laut sampai kembali lagi ke laut itu kami adakan upaya untuk berteknologi. Jadi dari mulai awal dia datang ke laut sebelum datang itu kami ada teknologi alat pembersih sampah pantai. Jadi sama-sama pantai yang sebelumnya harusnya pantai itu bersih kan ya harusnya. Itu kami bersihkan dulu dari sampah-sampah laut gitu. Itu kita ada 2 alat, yang satunya untuk pistol pesisir, yang satunya di China. Oke, itu kalian alatnya bawa nggak atau nggak? Replikanya bawa sih, tapi kecil. Kalau kecil, jadi alatnya itu besar ya? Oh ya, nggak usah dibawa gitu. Saya kira alatnya itu yang terlalu besar gitu, tapi ternyata alatnya besar. Jadi ini fungsinya adalah untuk membersihkan mata ya. Oke, berarti kan bisa kerja sama Pandawara loh itu biar ada temannya gitu kan untuk membersihin. Jadi saling berkolaborasi seperti itu ya. Terus apalagi cerita lagi tentang itu tadi. Setelah tadi saya itu penyu kebanyakan biasanya itu penyu akan mencari tempat yang paling optimal untuk jadi sana.
Oke. Jadi induk penyu akan dari si induk sendiri dan untuk ya gitu. Jadi nanti setelah bertelur, nanti kan induk penyu itu harusnya dia balik lagi ke pantai. Untuk balik lagi ke laut. Maksudnya dia ninggalin telurnya. Oke. Jadi untuk menjaga si telurnya, kami juga ada tentakel untuk menjaga si telur itu dari pemangsa maupun pemangsa. Kamera kalian nggak hilang tadi ya? Ya, karena Takutnya dia ngambil telur, kamera kalian nggak mau diambil ya? terus itu kan ada thermal sama drone. Nah itu bedanya apa? Kalau thermal itu kita bisa tahu pendaratan dan pergerakan itu di malam hari juga. Oke itu. Kan tadi kan untuk konservasi yang sekarang itu mereka udah dapat early, tapi malam hari gitu. Kayak manusia itu kan juga ada minimal penglihatan gitu ya kan. Maksudnya kayak kita perlu cahaya untuk malam hari. Nah sedangkan si penyu ini dia itu sangat takut, maksudnya takut sama cahaya. Jadi kalau misalnya kita mau ngawasin penyu pakai cahaya, justru penyunya itu akan takut kayak gitu. Malah dia nanti keluarnya nggak disamperin ya? Ya, nah tapi karena penyunya ini bertelurnya malam hari, jadi mau nggak mau ada suatu alat yang bisa memudahkan kita untuk menjaga si telur penyu itu di malam hari. Nah itu makanya kita pakai thermal kamera. Oke, berarti itu kayak ini ya, infrared gitu ya? Ada kamera. Kalau untuk si drone ini nanti fungsinya untuk kayak misal di siang hari, karena drone kita juga sumbernya dari panel surya, jadi bisa digunakan untuk siang hari kayak gitu. Dan itu bisa selain untuk nyari telur penyu, itu drone itu bisa untuk mengusir pencuri. Jadi kalau misalnya ada terdeteksi pencuri, kami bisa dari drone itu sinyalnya bisa langsung ke station. Jadi kami juga ada station. Jadi si drone itu terintegrasi sama station dan satelit gitu. Oke, ini stationnya maksudnya station police station apa ini? Itu station jadi pengawasan gitu. Pengawas itu, jadi ada orangnya di situ ya. Jadi kalau umpamanya ada pergerakan yang kira-kira mengancam telur-telur ini gitu ya kan, dia akan mengirimkan sinyal dan orang yang bertugas di situ dia yang langsung akan nyamperin gitu ya. Oke, itu tapi butuh waktu lama nggak sih untuk laporan ini sampai ke orangnya, terus orangnya datang ke tempat telurnya itu? Kebetulan ini kita langsung ada kayak sensornya itu langsung otomatis gitu, nge-clearing, jadi cepet sih. Masa nggak perlu nunggu sinyal segala, langsung ada bunyi alarm gitu. Oke, tapi sampai dengan saat ini gimana? Udah berhasil nggak alat itu berjalan gitu? Nah kebetulan kami baru gagasan aja, karena nanti output kami itu di PTM itu video gagasan konstruktif, baru nanti dari setelah selesai itu akan dipakai ke Kemendikbud. Jadi kayak kita store gagasan kami ke Kemendikbud gitu. Oh gitu, jadi rencananya seperti itu untuk menanggulangi yang namanya telur-telur penyu ini dari pencurian dan sebagainya gitu ya.